Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam bahasa. Oke, hari ini kita akan masuk dengan materi kita. Yang pertama, halo semua, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan observasi, yaitu materi kelas 10 pada jenjang SMK dan SMA. Sebelum kita mempelajari tentang teks laporan observasi, baiknya kita mengetahui nih apa tujuan dari pembelajaran teks laporan observasi. Tujuan pembelajaran teks observasi ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu melalui penggalian informasi dengan diskusi, peserta didik dapat satu, menjelaskan konsep laporan hasil observasi dengan cermat. Yang kedua, menguraikan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan cermat. Secara keterampilannya, melalui penggalian informasi dengan diskusi, peserta didik dapat satu, menemukan ide pokok teks dengan benar. Kedua, menuliskan inti paragraf dengan benar. Yang ketiga, membuat rangkuman isi teks laporan hasil observasi dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi kita, pernah nggak adik-adik atau anak-anak sekalian melakukan observasi? Pernah nggak atau meneliti sebuah benda, tanaman, alat, atau sebuah hal? Tentu pernah kan? Oke, kita bahas saja ke dalam pengertiannya ya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan sesuatu yang hidup seperti tumbuhan dan hewan atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Ini diambil dari pendapat dari Kemendikbud pada tahun 2013, halaman 2. Teks laporan hasil observasi membuat informasi mengenai suatu hal secara apa adanya, dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Teks laporan hasil observasi dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi tersebut dapat berupa hasil riset mendalam tentang tumbuhan, hewan, benda, konsep, atau ekosistem tertentu. Jadi adik-adik akan membuat sebuah laporan hasil observasi dari pengamatan yang adik-adik lakukan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Ini merupakan hasil pengamatan kita secara langsung. Kita langsung terjun ke lapangannya, melihat bagaimana kondisi sesuatu hal yang kita amati. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapat berita, dan sejenisnya. Ini merupakan observasi tidak langsung. Jadi kita hanya melihat saja, maksudnya hanya mendengarkan saja dari orang atau melihat dari media saja, tanpa kita langsung terjun untuk melihat kondisinya secara langsung. Selanjutnya itu ciri-ciri teks laporan observasi. Ciri-cirinya yaitu satu, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif. Yang kelima ada merinci objek atau dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Definisi itu pengertian, klasifikasi jabaran
Jabaran ciri objek. Klasifikasi maksudnya itu pengelompokan. Jabaran ciri objek itu ciri-cirinya, penjabarannya. Yang selanjutnya, menurut Rojas pada tahun 2010 pada halaman 13, teks laporan hasil observasi terkadang juga dilengkapi oleh hal-hal berikut. 1. Diagram. Diagram dapat berupa diagram lingkaran, diagram batang, foto, ilustrasi, dan peta untuk melengkapi teks. Ini merupakan salah satu penunjang untuk memperkuat hasil observasi kamu. Yang kedua, beberapa istilah ilmiah dan teknis. Ini seperti bahasa dari penelitian. Yang ketiga, ada menggunakan kata penghubung seperti adalah, memiliki, merupakan, termasuk ke dalam kata hubung, dan lain-lain seperti setelahnya dan ketika itu merupakan kata penghubung. Yang selanjutnya, bahasa deskriptif yang digunakan bersifat faktual seperti warna, bentuk, ukuran, bagian tubuh, habitat, kebiasaan, fungsi, dan kegunaan. Selanjutnya, kata benda dan frasa benda yang digunakan lebih banyak daripada kata ganti personal. Kata benda atau frasa ini merupakan contohnya objek yang kamu teliti, daripada ganti personal itu maksudnya kata ganti orang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam menelaah dan mengidentifikasi teks hasil observasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsipnya 1. Lengkap. Maksudnya itu yaitu data dan fakta yang terdapat dalam laporan harus lengkap. Yang kedua, jelas. Dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Jadi saat kamu melakukan observasi atau membuat teks dalam laporan observasi kamu harus lengkap datanya dan fakta. Fakta tadi itu dengan melengkapi foto, diagram tadi. Jelas, yaitu maksudnya itu hasil observasi kamu atau teks observasi kamu itu tidak berbelit-belit kalimatnya atau laporannya. Yang ketiga, ada benar. Dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Yang keempat, ada sistematis. Didapat secara runtun dengan model atau organisasi penulisan yang mudah dipahami. Sistematis itu mengikuti kaidah kebahasaan dari hasil teks observasi. Yang kelima, ada objektif. Objektif tersebut artinya penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Jadi objektif itu sesuai dengan lapangan, sesuai dengan hasil observasi yang terjadi tanpa menambah-nambahkan atau mengurangi dari hasil penelitian kita. Yang keenam selanjutnya, tepat waktu. Laporan harus disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi hasil observasi tersebut harus memiliki waktu dan batas ketentuan dalam meneliti. Yang selanjutnya yaitu struktur teks laporan observasi. Strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama, ada pernyataan umum, klasifikasi, dan definisi. Dalam pernyataan umum ini kamu akan menjelaskan pengertian dari sebuah hal yang kamu akan teliti. Misalnya tentang mengenai pohon pinus. Kamu di situ menjelaskan apa pengertian pohon pinus, apa kegunaannya, apa kelebihan pohon pinus. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini kamu menjelaskan pohon pinus terdiri dari pohonnya, batangnya, dan akarnya. Untuk pohonnya untuk daun-daunnya kamu berguna untuk apa, sedangkan batangnya untuk apa, dan akarnya juga berguna untuk apa. Jadi kamu harus meneliti setiap bagian-bagian tersebut. Yang ketiga ada simpulan. Yang simpulan ini dari
kedua pernyataan umum dan deskripsi bagian kamu simpulkan. Di dalam simpulan ini kamu menjelaskan apa manfaat dari pohon pinus tersebut, apa yang harus dilakukan untuk pohon pinus, apakah ada saran seperti akan melestarikan pohon pinus. Itu merupakan simpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah teks laporan hasil observasi. Kaidah teks laporan observasi yang pertama yaitu menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, lumba-lumba hidung botol. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, yaitu contohnya, lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40-50 tahun. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya, lumba-lumba dan hewan laut lainnya hidup di laut. Ada konjungsi dan atau kata sambung dan untuk penghubung lumba-lumba dan hewan laut lainnya. Yang selanjutnya ada menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi dan terdiri atas. Contoh, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Pembagian dari hal yang kamu teliti seperti pohon pinus, dan pohon pinus terbagi menjadi pohon berapa macam lagi seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan data atau angka. Menggunakan data atau angka yaitu seperti contohnya lumba-lumba botol hidup 40 tahun lagi. Ada data atau tabel yang akan memperkuat teks laporan hasil observasi kamu. Demikianlah pembahasan teks laporan observasi. Untuk selanjutnya nanti akan kita bertemu lagi. Demikian penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan dapat diterima.